Ya, shalom semuanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Pagi hari ini semoga kita bersyukur kalau kita masih boleh dipertemukan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Kita mau pakai waktu yang ada saat ini untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami ada Tuhan hingga saat hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita menaikkan pujian kita. Kita katakan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku
ada hingga sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kami rasakan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini ya Bapa, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami ya Bapa. Kami taruh semuanya Tuhan di hadirat-Mu ya Bapa. Kau Allah ya Bapa, kuasai hidup kami Tuhan sepenuhnya ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami mau berikan yang terbaik ya Bapa dalam ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya ya Bapa, kiranya Tuhan, berkat-Mu Tuhan tercurah bagi kami ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Bapa, Kau satukan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi Tuhan menaikkan pujian kami bagi-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk bergerak lebih lagi bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Saya harap kabar kita semuanya baik-baik saja. Tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, oke? Sekarang tiba saatnya kita mau naikkan pujian kita kembali. Kita mau katakan, hatiku percaya. Kita
menerima kebenaran firman Tuhan. Biarkan apa yang akan disampaikan oleh hambanya itu boleh menguatkan kita di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih berikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman-Nya. Dan saya juga berterima kasih kepada Pendeta Jonah, Bapak Gembala,
Ibu Sion Rahmani yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, langsung saja kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Bunyinya demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini mungkin sudah sering kali kita dengar, tetapi hari ini Tuhan ingatkan kembali supaya kita menyimak ayat ini. Apa sih maksudnya dalam ayat ini? Kenapa Tuhan Yesus berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka? Saudara-saudara, hari-hari ini kita tidak bisa, sementara ini tidak boleh beribadah di gereja karena masalah virus corona. Dan tentunya anak-anak Tuhan merasa rindu. Udah biasa kalau beribadah rame, banyak orang. Tapi sekarang ibadahnya cuma sedikit, cuma keluarga. Nah saudara, Yesus sudah mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah jemaat Tuhan, selama kita belum boleh beribadah di gereja, apakah di rumah Anda juga sudah bersekutu? Anda mungkin berpikir, kalau bersekutu di rumah hambar. Tidak, saudara-saudara. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Yang pertama, maksud dari Tuhan Yesus adalah bahwa setiap anak-anak Tuhan itu tidak boleh lepas dari persekutuan kepada Tuhan. Tidak boleh lepas dari berkumpul untuk bersekutu. 2-3 orang. 2 ini berbicara apa? Bisa juga berbicara suami istri. 3 orang berarti ditambah anak. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, artinya setiap keluarga anak-anak Tuhan itu harus mengadakan persekutuan. Artinya kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh jumlah. Saudara-saudara, kalau kita dengar ketika virus corona ini datang, maka dilaranglah orang berkerumun. Kalaupun ada perkumpulan maksimal cuma 5 orang, selain dari 5 orang dibubarkan. Saudara, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Dikurangi oleh Yesus. Boleh cuma 3 orang pun. Kalau aku berkumpul bersekutu 2 atau 3 orang dalam namaku, di situ aku ada. Aku hadir. Haleluya. Nah saudara-saudara, apa maksud dari Tuhan Yesus dalam ayat ini? Yang pertama adalah supaya anak-anak Tuhan itu, rumah tangga anak-anak Tuhan itu jangan lepas dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, saudara-saudara, Alkitab mengatakan tidak mudah diruntuhkan. Yesus pernah berkata bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mau keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, sekalipun karena masalah persoalan seperti ini, lepas dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kita semakin bersekutu kepada Tuhan, sehingga kita menjadi keluarga yang kuat. Nah, saudara, kalau keluarga kita kuat, rumah tangga anak-anak Tuhan, jemaat kuat, maka gereja pun akan menjadi gereja yang kuat. Sekalipun situasi seperti ini, mereka tidak boleh datang ke gereja, Anda tidak boleh datang ke gereja, tapi hati Anda tetap ada dalam pekerjaan Tuhan. Rindu, tidak mengabaikan begitu saja. Kenapa? Karena dimulai dari keluarga. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan beribadah di rumah, bersekutu di rumah, lakukan itu, saudara. Jangan nanti aja kalau udah di gereja. Enggak, saudara. Mulai dari rumah. Sepertinya kita diajar, dididik Tuhan untuk memulai persekutuan itu dari rumah. Nanti ketika kita berkumpul kembali di gereja, saudara, gereja kita akan menjadi gereja yang kuat. Haleluya. Kemudian ada lagi, saudara, maksud dari Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Sekali lagi, tidak dibatasi. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh jumlah, ya, tidak dibatasi oleh jumlah.
Sekarang ini di gereja cuma beberapa orang yang hadir, tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di rumah juga mungkin saudara cuma beberapa orang, tapi Tuhan juga hadir di sana. Jadi jangan pernah berpikir kalau banyak kumpulannya baru Tuhan hadir. Tidak, saudaraku yang kasih. Ya. Itulah maksud dari Tuhan. Kenapa dia mengatakan begitu? Kemudian juga dikatakan, aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ternyata Tuhan juga rindu untuk hadir dan bersekutu dengan kita. Di samping antara kita, antara keluarga, antara anak dan orang tua, suami istri, atau antara jemaat, ternyata Tuhan juga ingin ikut bersekutu. Dia datang. Nimbrung, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang pendeta ketika diundang KKR di satu tempat, dia berpikir akan datang ratusan ribuan. Dia cerita, ternyata begitu dia datang ke sana, yang hadir cuma 30 orang. Padahal begitu besar. Kenapa cuma 30 orang? Hujan besar sehingga membuat orang tidak bisa hadir. Lalu pendeta ini mulai kecewa. Aduh Tuhan, aku sudah jauh-jauh datang dan panitia juga sudah menyebarkan undangan selebaran KKR. Ternyata hadir cuma 30 orang. Itu juga pemain musik dengan keluarga pendeta dan mertuanya. Yang lain tidak ada. Tetapi hamba Tuhan ini ingat akan firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dan hamba Tuhan ini berkhotbah. Dia anggap yang datang ribuan orang. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata dalam perkumpulan itu, orang-orang yang hadir itu merasakan kehadiran Tuhan dan terjadi mujizat. Nah, apa yang dikatakan Tuhan ini benar-benar terjadi, saudara. Bukan sekadar Yesus mengatakan firman-Nya, tidak, tetapi dia sudah tahu bahwa nanti akan terjadi suatu saat perkumpulan orang tidak bisa banyak, mungkin hanya 2-3 orang. Sekarang ini kan cuma 5 orang. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini virus corona ini berlalu. Tetapi saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kehadiran Tuhan itu harus kita rasakan. Caranya dengan kita berkumpul bersekutu. Baik, saya akan lanjut ke berikutnya. Inilah yang akan saya tekankan bagi kita. Apa sih yang terjadi ketika Tuhan hadir? Nah, ini saudara-saudara. Apa yang terjadi ketika Tuhan hadir? Yesus sudah mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kita mulai berpikir, kalau yang berkumpulnya orang-orang miskin, apakah Tuhan hadir? Hadir. Kalau yang berkumpulnya orang-orang kaya, orang-orang pintar, apakah Tuhan hadir? Hadir. Yang penting memiliki hati kerinduan untuk bersekutu. Apa yang terjadi ketika Tuhan hadir? Nah, di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh ketika Tuhan hadir, baik di rumah ibadah maupun di rumah jemaat. Ada sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 39. Di situ dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Tibalah dia, artinya dia hadir di situ, di sebuah kampung. Kemudian seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Saudara-saudara, kita lihat di sini, pada waktu itu Yesus hadir di sebuah rumah. Dan apa yang terjadi ketika Yesus hadir di rumah Marta dan Maria? Ternyata terjadi perubahan. Apa perubahan itu? Maria ini mengambil kesempatan untuk duduk dekat kaki Tuhan. Ini saudara, dengarkan anak-anak Tuhan. Sekarang inilah waktunya kita perlu dekat duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan.
Kenapa terjadi musibah virus corona ini? Salah satunya supaya anak-anak Tuhan makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin saudara. Makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itulah pengharapan kita. Maria memanfaatkan kehadiran Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Artinya ketika kita bersekutu, mengadakan persekutuan di rumah, di gereja, beribadah dan sebagainya, mengalami kehadiran Tuhan, akan terjadi perubahan. Apa? Hati kita mendekat kepada Tuhan. Hidup kita makin dekat kepada Tuhan. Raja Daud, dia berkata apa? Dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Walaupun Daud seorang raja, memiliki ini, memiliki itu, semuanya ada, tetapi dia berkata, bukan karena ketika aku duduk di tahta aku merasa tenang, ketika aku melihat pasukan pengawalku aku tenang, tentara-tentara yang begitu banyak mengawal istanaku, mengawal rumahku, mengawal pribadiku, aku tenang. Tidak. Tapi justru dia berkata, hanya dekat Allah. Ketika dekat Allah saja aku tenang. Saudara, saat-saat ini banyak orang yang tidak tenang hidupnya karena virus corona ini. Yang bekerja banyak dirumahkan, di PHK. Yang berusaha banyak yang belum tikar. Wah, banyak orang mengeluh, tidak ada ketenangan. Tapi saudara yang kasih, seperti Yesus ketika dia berlayar, ada di tengah danau, angin ribut datang, Yesus bisa tidur, artinya tenang. Sama pengikut Kristus juga, sekalipun situasi sekarang ini membuat orang gelisah, takut dan sebagainya, tapi ketika kita mengambil keputusan untuk bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan hadir, maka apa terjadi? Ketenangan. Jiwa kita akan merasa tenang. Banyak kita dengar di televisi, karena virus corona banyak orang meninggal. Tetapi juga banyak orang meninggal bukan karena virus corona, justru apa? Bunuh diri karena nggak kuat menghadapi masalah tantangan dampak dari virus corona. Tapi anak-anak Tuhan jangan takut, karena kita punya Tuhan Yesus. Bersekutulah, baik secara pribadi, rumah tangga, berjemaat. Tuhan hadir membawa ketenangan. Murid-murid pernah kumpul di sebuah rumah, mereka ketakutan. Yesus datang. Apa yang Tuhan katakan? Damai sejahtera bagimu. Dia memberikan damai, dia memberikan ketenangan. Dalam ayat ini terjadi perubahan bagi hidup Maria, bagi diri Maria. Dia apa? Dekat dengan Tuhan. Kiranya dengan virus corona, musibah yang terjadi ini membuat kita bukan takut, tapi membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Kemudian apalagi yang kita lihat dari perubahan hidup Maria? Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perubahan yang kedua adalah Maria akhirnya sekarang ini suka dengar firman Tuhan, suka dengar khotbah, suka membaca Alkitab, kira-kira begitu. Walaupun pada waktu belum ada Alkitab, tapi dia suka dengar firman Tuhan. Banyak orang selama ini, saudara-saudara, mencari pengkhotbah, datang di gereja, pendeta saya mau orang pintar khotbah, dia cari di YouTube, ini, dia dengarin, dia cuma dengar kalau yang khotbah itu cocok bagi dia. Saudara, Maria bukan begitu. Dia dengarkan firman Tuhan, dia dengar, dan firman Tuhan itu tentunya menjadi berkat bagi dirinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita harus merasakan kehadiran Tuhan supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Kita makin dekat kepada Tuhan dan suka mendengarkan firman Tuhan. Amin saudara, suka dengarkan firman Tuhan. Oh, firman itu penting bagi kita. Dunia boleh berlalu, dunia boleh lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Kemudian saudara-saudara, ada juga peristiwa yang terjadi yang sangat membuat saya ketika membaca, aduh Tuhan, sangat berterima kasih, dan saya rindu kiranya Kau juga hadir Tuhan di rumahku, bahkan di gereja di mana kami bisa berkumpul.
Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 12. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, lihat ibu ini, 18 tahun dia menderita oleh penyakit yang membuat dia sampai bungkuk. Ibu ini adalah orang yang rajin datang beribadah di rumah Allah, tetapi tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan dalam hidupnya, tidak ada mujizat yang terjadi. Bungkuknya tetap bungkuk, setahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai 18 tahun, tidak pernah bisa berubah hidupnya dari kebungkukan itu. Dia tetap menderita. Tetapi suatu saat, di tempat di mana ibu ini sering datang untuk beribadah, Yesus ada di sana. Yesus hadir di sana. Dan apa yang terjadi? Ibu ini tidak berseru, tidak menjerit untuk minta tolong sama Yesus, tapi kehadiran Yesus mengubah hidupnya. Ketika Yesus melihat bahwa ada seorang ibu yang sudah menderita 18 tahun oleh penyakit sehingga membuat dia bungkuk, tentu tulang belakangnya sudah keropos, Yesus mendatangi dan menjamah sehingga ibu ini jadi sembuh. Saudara, saya kena percaya gereja kita ini adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja ini berdiri karena izin Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh beribadah, bersekutu kepada Tuhan, maka tidak mungkin mujizat akan terjadi di sini. Persoalan-persoalan yang kita alami selama masa corona ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Ibu ini 18 tahun, tapi Tuhan membuat mujizat sehingga ibu ini berubah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kehadiran Tuhan membawa perubahan. Yang sakit menjadi sembuh, yang takut menjadi sukacita, yang sedih bergembira. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh jumlah orang yang hadir, tetapi karena kesembuhan hati. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kehadiran Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Itu bukan hanya dulu, tetapi dia hadir walaupun bukan berwujud sebagai manusia pada waktu itu, tapi dengan kuasa oleh Roh Kudus. Kemudian saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab juga ada satu cerita, saudara. Suatu saat Yesus lewat, kemudian ada orang berteriak-teriak supaya Tuhan menolong dia. Mereka itu buta. Dikatakan di situ 2 orang. Tetapi Yesus lewat saja, lalu dia masuk ke dalam sebuah rumah. Kemudian orang ini, saudara, masuk juga ke rumah di mana Yesus berada. Dan ketika mereka sedang ada di rumah itu, Yesus bertanya, "Apa yang kau mau supaya aku lakukan?" Lalu orang itu berkata, "Tolong, mataku buta, aku nggak bisa melihat." Tentu Tuhan tahu. Lalu dia berkata, "Percayakah engkau aku bisa melakukan?" Lalu dia berkata, "Percaya." Dan akhirnya Tuhan pun menyembuhkan. Saudara, orang buta ini tentu nggak bisa melihat. Dia tergantung kepada orang lain, karena matanya tidak bisa melihat, semuanya menjadi gelap, masa depan juga suram. Hidupnya dalam kegelapan, dalam keterbatasan, tergantung kepada orang lain. Tapi ketika Yesus datang, saudara, dia ubahkan. Kegelapan itu berlalu. Virus corona ini membuat orang sepertinya merasa hidup dalam kegelapan. Apalagi secara ekonomi, waduh rasanya gelap. Ya,
susah sekali dapat uang, pekerjaan begini, rasanya gelap. Saudara, kehadiran Tuhan bisa mengubah itu semuanya. Rasanya gelap, rasanya tak berdaya, rasanya tidak ada lagi masa depan. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia pasti bisa menghadapi jalan buntu. Makanya di dalam diri manusia ada usus buntu. Suatu saat pasti manusia mengalami jalan buntu, tapi Tuhan akan membuat kebuntuan itu menjadi jalan yang panjang. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengingatkan kembali kepada kita pada saat ini apa yang dikatakan Yesus ini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hari-hari ini kita masih belum bisa beribadah di gereja, masih di rumah. Nah, Tuhan berpesan kepada kita sekarang ini, engkau masih di rumah, Anda masih di rumah, tapi ingat, jangan lupa untuk bersekutu. Jangan tunggu hari Minggu baru bersekutu. Ambil waktu bersekutu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ambil waktu bersekutu antara keluarga. Selama ini mungkin suami sibuk, istri sibuk, anak-anak sibuk, jarang bertemu, bahkan makan bersama juga susah. Paling-paling seminggu sekali. Tetapi dengan adanya virus corona ini, mau tidak mau, kita suruh tinggal di rumah. Tujuannya salah satunya supaya anak-anak Tuhan bersekutu. Dan ketika kita bersekutu, Tuhan hadir. Ternyata Tuhan juga ingin anak-anaknya merasakan kehadiran Tuhan. Ada banyak pujian-pujian yang dikarang oleh pengarang lagu yang mengatakan sungguh indah kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi ketika kehadiran Tuhan itu dialami dan sebagainya. Dan semua itu berasal dari Alkitab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan hari ini, tetapi kita diingatkan, pesan dari Tuhan adalah supaya kita tetap atau senantiasa bersekutu di dalam Tuhan. Kalau kita bersekutu di dalam Tuhan, baik di rumah ataupun nanti setelah kita berkumpul di gereja, kita harus merasakan kehadiran Tuhan. Kita pasti merasakan kehadiran Tuhan. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh asal berkumpul tanpa ada merasakan kehadiran Tuhan. Saya simpulkan, ketika Tuhan hadir, engkau yang sedih akan berubah menjadi gembira. Engkau yang gelap akan berubah menjadi terang. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Ketenangan itu tidak mudah dicari, tidak bisa dibeli, tapi ketenangan itu Tuhan berikan kepada kita ketika kita bersekutu dengannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala yang berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Walaupun singkat, sederhana, mungkin kurang teratur penyampaiannya, tapi Tuhan, pesan-Mu hari ini kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang masih di rumah, karena belum boleh kami berkumpul di gereja. Pesan-Mu kepada mereka, kepada kami sekalian, supaya kami tidak lepas dari persekutuan, baik antara keluarga dengan jemaat, kalau ada kesempatan berkumpul di gereja, supaya Engkau hadir dan kami semua merasakan kehadiran-Mu. Dan ketika Engkau hadir, akan terjadi perubahan, bahkan mujizat, terjadi kelepasan, terjadi pembebasan, dan jiwa kami mendapat ketenangan, karena ketenangan itu hanya ada padamu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, hamba-Mu yang Kau masih percayakan untuk mengembalakan di tempat ini. Terus peliharakan sampai nanti kami boleh berkumpul lagi di gereja ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.